Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat. Pasti di sini Ibu dan Bapak guru yang hebat ya, karena telah melahirkan anak-anak kita yang luar biasa saat ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, karena saya akan mendiseminasikan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak Angkatan 9. Dengan saya Desi Puji Lestari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bawah. Baik Bapak Ibu, cuaca semakin panas, tapi tetap semangat ya Bapak Ibu. Boleh pakai nyanyi semangat Bapak Ibu? Boleh. Oke, baik Bapak Ibu, SDM 17 Coklat mantap, mandiri, aktif, nasionalisme, terampil, aman, dan profesional. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tambah semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Baik, kita akan mulai untuk mendiseminasikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, baik. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun, tumbuh, atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pada saat ini saya akan penyebaran atau diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif yaitu budaya positif di sekolah, nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita ke selanjutnya, kira-kira ada nggak di bayangan Bapak Ibu apa sih budaya positif kita di sekolah? Ada yang bisa menjawabnya? Budaya positif kita di sekolah, tingkah laku murid juga bisa. Salah satunya disiplin, benar. Ada lagi? Sopan, ya. Ada lagi? Ya, setiap bertemu dengan guru bersalaman bisa. Nah, itu semua adalah budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya, konsep inti budaya positif yaitu ada 7 di sini yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, kita akan mulai ke bagian yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita di dalam kelas itu tidak hanya satu arah, tetapi kita mengajar ke semua arah dengan memperhatikan apa sih yang dibutuhkan dengan murid, apa sih yang harus kita lakukan supaya murid itu bersemangat dalam belajar. Begitu. Sehingga kita harus mengetahui dari awal itu, oh kebutuhan murid ini seperti ini, oh kebutuhan murid yang lain itu seperti itu. Begitu. Itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern yang sekarang inilah digencar-gencarkan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong dan berkebinaan global. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang sudah menjalankan dengan kurikulum Merdeka. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada pendapat yang sebenarnya itu masih miskonsepsi ya. Misalnya ilusi guru mengontrol murid. Sebanyak apa selama ini guru setidaknya seenaknya untuk mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal itu belum tentu. Ya,
dewasa berhak memaksa. Nah, kadang mungkin kita pernah melakukannya dengan memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi, kalau stimulus respon, yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita sama. Padahal dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita ini berbeda, tidak mungkin sama. Yang stimulus respon kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Makanya kita kadang mempunyai pendapat yang berbeda-beda karena kita melihat dari satu sisi yang lain. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, beda. Jadi tergantung mereka melihat dari posisi yang mana. Selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, perilaku yang dilakukan itu pasti mempunyai tujuan. Menurut murid misalnya itu salah, menurut kita salah, tapi belum tentu menurut murid itu salah. Begitu. Selanjutnya, stimulus respon yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi, sekarang digencarkan ke kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir yang stimulus respon yaitu model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi kita semua bisa menang karena berbeda pemikirannya. Jadi kita kadang memutuskan sesuatu itu berbeda, pendapat berbeda, karena kita pada posisi yang berbeda dan kebutuhan yang kita inginkan itu berbeda. Begitu. Disiplin positif. Nah, kita masuk ke dalam disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Setiap pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Tadi kita sudah sebutkan yaitu profil pelajar Resila yang sangat digencarkan ya, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lalu ada program dari Ibu Primariers ya. Contoh nilai kebajikan itu bisa toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Yang selanjutnya ini yang akan dihasilkan dari profil Pancasila yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan tidak memberikan yang terbaik dari diri. Maksudnya tidak memberikan yang terbaik dari diri itu ada yang terbaik menurut orang dan ada yang terbaik untuk kita, berbeda ya. Oke, next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama, bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima di pendidikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu penguasaan itu adalah contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia itu ada 2. Kadang kita melakukan sesuatu itu ada motivasi dari luar dan ada motivasi dalam diri kita.
Jadi kalau ekstrinsiknya itu masih motivasi dalam luar, bukan dari dalam diri kita, yaitu melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya anak melakukan sesuatu itu supaya tidak dihukum, begitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kadang kita kalau anak berbuat baik atau bisa menyelesaikan tugas dengan cepat, ada reward, hadiah. Jadi itu belum ada motivasi dalam dirinya, tetapi motivasi itu dari luar. Nah, selanjutnya adalah motivasi intrinsik. Motivasi yang sudah ada dalam diri kita, diri anak kita. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya bahwa dengan apa yang dia lakukan tuh hasilnya untuk dirinya. Nah, kadang kita masih mendengar seperti kemarin kita mengisi suling jar itu, ternyata di sekolah itu tidak boleh ada hukuman. Nah, di sini ada tiga suatu yang kita lakukan ke anak itu cuma hukuman kah, konsekuensi, atau dengan strategi restitusi. Yang pertama, hukuman. Kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Kadang kita menghukum anak, tak ada rencana kita ke sekolah untuk menghukum anak, tapi tiba-tiba kita menghukum, ya, itu adalah hukuman anak. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi anak itu melakukan kesalahan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, sekarang tidak boleh di sekolah melakukan hukuman itu. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu apa yang dilakukan itulah mendapatkan akibatnya, begitu. Yang pertama, terencana, disepakati sesuai aturan. Jadi misalnya anak tidak melakukan ini, hukumannya ini, itu konsekuensi. Tapi itu sudah dibicarakan, sudah disepakati bersama, itu konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus mematuhinya. Kalau tidak, dapat hukuman atau konsekuensinya apa? Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kesepakatan kita apa nih? Kenapa kamu melakukan ini? Ya, seperti itu, memonitor. Yang ketiga adalah yang harus kita lakukan, yaitu restitusi. Sekarang ada namanya segitiga restitusi yang lagi dibicarakan untuk kita mengambil langkah dalam mengatasi anak yang bermasalah. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, tapi dengan kita mengarahkannya. 5. Posisi kontrol guru. Pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ini ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kadang sering di dalam upacara. Kalau kita sebagai penghukum, pasti kita akan langsung menghukumnya selesai upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu berarti hukuman. Walaupun dia tidak melakukan kegiatan fisik, hanya berdiri dan hormat kepada bendera. Pembuat merasa bersalah yaitu misalnya, berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu saja mengucapkan ibu dan bapak. Jadi anak itu merasa bersalah dengan tidak lengkap atribut, dia tuh ibu kecewa dengan saya. Jadi anak tersebut merasa bersalah, ya. Yang ketiga, sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tapi bahkan seperti kita berteman, kalau mendapat ibu ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kan itu seperti teman. Begitu. Selanjutnya yaitu posisi kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di toko depan dan jangan diulang lagi. Nah, itu konsekuensi. Tidak lengkap, beli langsung perlengkapan. Sebenarnya kalau sekolah kita ada koperasi, beli langsung ke koperasi. Selanjutnya adalah posisi guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Anak ditanya dulu, padahal dia tahu dia salah tidak memakai atribut upacara, misalnya topika atau dasi. Kira-kira bagaimana kamu memperoleh kesalahanmu? Jadi mereka akan mencari solusi sendiri dengan kita arahkan. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Baik, perbedaannya peraturan kelas itu aturan, ya. Kalau yang keyakinan ini dari dalam diri anak itu tumbuh dari dalam diri sendiri, dari motivasi intrinsik. Jadi mereka akan melakukannya sesuai dengan hatinya. Baik, yang pertama itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu harus, kalau dulu kita kesepakatan kelas ya, Umar kan, sebelum keyakinan, tapi sekarang kita diganti dengan keyakinan kelas.
Nah, ini adalah solusi untuk mengatasi siswa yang bermasalah, yaitu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu ada 3. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi selama ini kita kalau berbuat salah itu proses ya Bapak Ibu, dan bisa memperbaiki itu ke depannya. Nah, di sini berbuat salah itu wajar, tapi tidak ingin berulang-ulang ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Pada saat kita menegur anak ini dengan kata-kata yang seperti ini, berbuat salah itu wajar dengan kata yang lembut. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah menstabilkan identitas dari permasalahan murid kita. Jadi memulai pertanyaannya itu seperti ini, dengan nada yang lembut. Ya, oke. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, dengan mempertanyakan ke anak nih, kamu pasti punya alasan mengapa lakukan hal itu. Nah, apa jawaban anak nanti? Terus, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Baik. Sedangkan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasi itu timbul dari dalam diri kita, tapi bukan karena dari luar. Oh, saya melakukan ini supaya dapat hadiah nih, saya melakukan ini supaya dapat reward nih, saya melakukan ini supaya dapat pujian. Nah, begitu. Jadi yang dilakukan itu motivasi dalam dirinya. Dengan kita menanyakan kepada anak setelah kita membuat keyakinan kelas, apa keyakinan kelas kita supaya anak kita mengingat kembali nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas ini dia? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah pertanyaan kepada anak kita yang membuat masalah. Oke? Contoh penerapan segitiga restitusi kemarin saya ada melakukannya di sekolah. Silakan. Silakan Bapak Ibu untuk menonton. Baik, itulah Bapak Ibu, dan tugas ini dikumpulkan pada minggu kedua kemarin.
Nah, yang mau videokannya ada Pak Edo ya. Lalu kita berhenti dulu Bapak Ibu karena ada azan. Oke, baik Bapak Ibu, dari materi yang telah disampaikan tadi tentang budaya positif ini adalah penutupnya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among? Among itu kayak mengasuh ya Bapak Ibu. Insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab ini adalah standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, selalu kita menutupnya dengan salam dan bahagia, karena kalau udah bahagia tuh kita pasti akan senang. Ya Bapak Ibu, terima kasih telah mendengarkan apa yang saya paparkan. Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya, apa yang mau bertanya atau memberikan masukan juga boleh, atau memberikan suatu contoh juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Sri Pariyati. Kita bisa cari solusinya bersama-sama ya Bapak Ibu. Terima kasih. Tadi Ibu Desi sudah menerangkan tentang restitusi beserta contohnya ya. Jadi kalau tadi saya juga mengamati sedikit video yang tentang budaya datang dulu. Pada intinya kan restitusi itu kita membiarkan anak mencari solusi. Mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sendiri gitu. Dan sebelumnya kita tanya juga mereka, kita buat berefleksi sendiri, kenapa sih kok sampai ibu memanggil kamu, karena apa? Dia cari sendiri apa. Lalu yang kedua, ibu bertanya, kira-kira untuk permasalahan kamu ini harus kamu lakukan begitu. Mungkin untuk kelas 5, kelas 6 cara ini bisa ya, tetapi kalau untuk kelas bawah sepertinya ketika kita guru, kalau kamu sudah melakukan itu, terus apa hal yang harus kamu lakukan? Pasti mereka bingung. Nah, bagaimana kita sebagai guru itu mau mencari solusi terhadap masalah ini, sehingga mereka benar-benar bisa mencari solusi terhadap permasalahan mereka sendiri meskipun masih kelas bawah. Oke, pertanyaan saya baik, tepuk tangan untuk Bu Sri Pariyati. Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Bu Sri Pariyati? Silakan Bapak Ibu. Jadi permasalahan itu bagaimana kita mencari solusi untuk anak yang di kelas bawah. Kalau untuk anak yang di kelas atas mungkin itu bisa dia mencari solusinya. Kalau anak yang di kelas bawah kan belum tentu bisa. Ada yang mau memberi tanggapan? Ya silakan. Silakan Bapak Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikatakan Bu Sri Pariyati itu memang benar. Cuma solusi untuk kelas bawah itu perlu pendekatan. Artinya kita seorang guru sekaligus seorang ayah. Tapi kalau kelas tinggi, kelas 5, kelas 6 itu bisa seorang guru dan pendidik seperti jadi pendekatan. Seperti yang dicontohkan tadi itu bisa. Tapi kalau kelas bawah itu kita seorang ayah sekaligus yang mendampingi untuk membinanya, tidak bisa dilepaskan segitu saja. Artinya mereka tidak, cara berpikirnya tidak sampai ke situ, tidak sampai di kelas atas. Jadi kebanyakan keberhasilan daripada kelas rendah itu adalah seorang guru ini bukan ditakuti, tapi bagaimana ya dia merasa senang. Nah, seorang guru hadir itu merasa senang. Jadi dengan senangnya mereka itu mereka belajar tidak tertekan. Apa yang kita berikan itu mereka cepat menangkap. Kalau tidak tahu kita bimbing dengan sebagaimana kita membimbing anak seperti biasanya dia di rumah dia dengan ayahnya, ibunya gitu. Nah, itu untuk kelas bawah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abdurrahman. Tepuk tangan ke Pak Abdurrahman. Selanjutnya
Silakan Ibu Sarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan bahasa saya bahasa pandai atau pintar, gimana yang berikan sedikit jawaban lebih sedikit aja. Kalau untuk kelas rendah, khususnya kelas 1. Kelas 1 itu kalau bagi saya lah, pendapat saya udah yang pernah saya pelajari, kelas 1 itu harus cinta. Dia harus bahagia dulu. Kalau dia gak bahagia dan happy, baru kita bisa memasukkan kepribadian atau materi kepribadian kepada mereka. Bagi saya untuk kelas 6 kelas 1 ya. Ini kalau untuk kelas 2, kelas 3 secara bertahap lah, sesuai dengan bahasa dia lah. Kita tidak bisa memakai bahasa seperti kelas 5, 4, 5 dan 6. Jadi untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kita sesuaikan dengan umur mereka, terutama untuk kelas 1. Untuk kelas 1 itu wajar mereka selalu membuat kesalahannya karena mereka memang tidak paham. Jadi di situ kita membuat mereka nyaman dulu sambil kita memberitahukan apa-apa yang harus mereka tata tertib apa yang di kelas. Jadi sepakati dulu dengan pakai bahasa mereka dulu. Itu aja. Baik, terima kasih Ibu Sarifah. Tepuk tangan untuk Ibu Sarifah. Selanjutnya mungkin ada tambahan. Bagaimana Bu Sri Mariati? Ibu, ya silakan Ibu Sarifah. Saya tanggapi, kalau saya lihat dari dua rekan kita tidak bagus. Ini saya ingin menambahkan, kalau kasus yang sama yang tadi di dalam video itu, bisa saja kita memakai cara itu, cuma bahasanya kita, bahasa anak kelas 1 itu bagaimana. Jadi kita harus bertanya yang bagaimana, yang kira-kira yang bisa menyentuh perasaan dia gitu kan. Jadi kita tidak bisa membicara bahasanya seperti bahasa yang anak kelas 5. Jadi dengan lemah lembut, bisa saja kita mengajak mereka sambil bermain, sehingga bisa kita bisa memecahkan masalahnya. Tidaknya kita bertanya mengapa kamu sampai tidak mengerjakan PR dengan lemah lembutnya. Nanti dia pun pasti berbicara apa itu yang ini. Kemudian kita pandu lagi kan, sambil kita ngajak dia bermain. Nah, itu yang tambahan untuk kawan-kawan yang sudah bagus semua yang tambahan. Oke, sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Sauda. Sangat luar biasa jawaban Bapak Ibu guru hebat. Ya, bagaimana Ibu Sri Mariati? Silakan. Sudah cukup puas. Sebenarnya begini, yang menjadi pertanyaan saya tuh boleh ya? Boleh, silakan. Ketika kita melakukan restitusi, yang poin pentingnya kan anak itu bisa berefleksi sendiri, tahu kesalahan dia sendiri, dan mencari solusi terhadap kesalahan itu, begitu. Sehingga kita tuh bahasa kasarnya haram lah kalau memberikan solusi ke mereka secara langsung, begitu kan? Nggak haram sih Bu. Kita menuntunnya maksudnya. Enggak, maksudnya ide dari permasalahan atau solusi yang itu tuh dari mereka gitu kan. Jadi bagaimana kita memancing anak fase A itu untuk bisa mencari solusi gitu. Oke, baik, bisa saya pahami maksud Bu Sri Mariati. Oke, sangat luar biasa ya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Sri Mariati. Nah, Mas Eri mau bertanggapan atau kita buat kesimpulan? Oh, silakan Pak Yusuf, masih kayaknya kurang pas nih. Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Dari 3 respon tadi mungkin semuanya sudah bagus lah. Cuma ini seperti yang dikatakan Bu Mar tadi, jadi anak itu mungkin dia diminta untuk mencari solusi dari permasalahan atau masalah yang dia punya, seperti itu.
Jadi kalau menurut saya nih, mungkin inilah produk-produk dari guru penggerak. Mungkin ini untuk 1 atau 2 tahun kemudian barulah muncul lahirlah produk-produk dari guru penggerak ini dalam binaan-binaan atas rekan-rekan kerja yang ada di tempatnya nanti. Mungkin seperti itu. Kenapa? Karena mungkin kalau untuk produk-produk sekarang nggak tahu lah ya, kalau di kota itu mungkin udah hampir ini. Kalau anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 mereka sudah idealis biasanya. Kalau di kita bertanya, dia responnya sudah ada, anak itu sudah berani ngomong, sudah berani tampil dan sebagainya. Mungkin mereka juga sudah bisa tahu seperti yang ibu katakan tadi, kelas 5, kelas 6 apa masalahnya, mungkin apa yang harus dilakukan, mungkin seperti itu. Jadi kalau menurut saya nih, produk ini yang seperti yang kita harapkan kelas 1 itu bagaimana bisa seperti anak kelas 5 dan kelas 6. Saya rasa sih mungkin setahun 2 tahun kemudian inilah mungkin hasil yang dicetak oleh guru-guru penggerak pemerintah ini. Mungkin itu yang saya. Wow, tepuk tangan untuk Pak Yusuf. Ya, mungkin ini program dari pemerintah yang memang harus menciptakan anak bisa seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya dari 4 jawaban tadi sangat luar biasa, dan itu bisa disimpulkan pertama dari Pak Abdurrahman itu sangat bagus karena kita sebagai among, ayah, ya kita juga bisa jadi ibu untuk anak-anak kita. Kita lakukan anak kita di sekolah, lakukan seperti mengasuh anak kita sendiri. Anak kita tak mau anak kita dicubit, jangan cubit. Tak mau anak kita dibentak, jangan bentak. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk solusinya dalam segitiga restitusi itu memang pertama kali saya mempelajarinya itu memang sangat luar biasa. Bisakah? Nah, kadang anak kita udah tanya pun ada yang tidak menjawab ya Bu. Kadang kita udah kasih kayak kalimat-kalimat pematik atau mau jawab apa nih anak ini nih. Kadang mereka tidak mengeluarkan suara, ada juga karena tidak terbiasa anak untuk diajak ngobrol, untuk diajak berkomunikasi dan mencari solusi bersama-sama. Penting itu Bu ya, untuk Bapak Ibu di rumah, baik dengan anaknya atau di sekolah, ajak obrol anaknya untuk mencari solusi sama-sama, begitu. Jadi mencari solusi untuk anak yang di kelas bawah itu bisa seperti Bu Sokda yang katakan itu sangat benar, Pak Abdurrahman sangat benar ya, dan Pak Yusuf juga, itu semuanya betul, tidak ada yang salah. Jadi kita mungkin dari program guru penggerak ini betul akan membentuk anak-anak yang berani untuk berbicara, tetapi dengan budaya positif, yaitu sopan, santun. Tapi dia berbicara, berani mengeluarkan pendapatnya apa. Dia tahu nih kedepannya saya salah nih, kedepannya maksud betulkannya bagaimana, seperti itu. Nah, semoga program pemerintah ini berjalan dengan lancar dan bisa membentuk anak-anak kita menjadi anak yang lebih baik lagi, begitu. Bagaimana Bu Mar? Sangat puas, oke. Baik Bapak Ibu, itu satu permasalahan. Sebenarnya kalau kita sering begini, banyak permasalahan di sekolahan kita yang harus kita bicarakan. Nah, kita cari solusinya sama-sama. Jangan hanya berdiam diri, maksudnya ada masalah, tak ada yang mau tahu, aku sendiri aja, tak usah begitu. Maksudnya kita sama-sama buka di forum, kita cari solusi sama-sama, begitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah mendengarkan paparan kita dan bisa memberikan solusi untuk suatu permasalahan di sekolah kita. Untuk kedepannya kita bisa bertemu kembali dalam sesi yang sama, dalam waktu yang lebih santai dan merasa bahagia ya. SDM 17 Jongkang, mandiri, nasionalisme, terampil, aman dan profesional. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sauda. Terima kasih Bu untuk waktunya. Tepuk semangat! Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Luar biasa. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ayo, silakan dipimpin dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, 1, 2, 3. Ku siap
1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, kreatif dan bernada kritis. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Terima kasih anak-anak ibu. Silakan duduk. Hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama kayak kita buat peraturan kelas, kesepakatan kelas, ya. Hanya bedanya kalau keyakinan kelas itu diri kamu tuh merasa yakin, sudah yakin untuk melaksanakannya. Jadi tidak karena nanti kalau kita tidak melakukan kena hukuman enggak lagi. Tapi kita yakin karena keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif, tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak. Misalnya nih ya, misalnya di kelas ini kamu apa nih? Jangan menyontek. Misalnya bukan jangan menyontek. Jadi menulisnya jangan menyontek, tetapi jujur. Karena jujur adalah salah satu dari tidak menyontek. Tidak boleh berbohong. Berarti itu adalah jujur. Nah, jadi nanti ibu memberikan kamu kertas ini, sticky note nih. Di sini kamu akan menuliskan kamu ini kelasnya mau seperti apa, kamu itu belajarnya mau seperti apa, terserah kamu menulisnya mau apa. Ada yang mau bertanya atau sudah paham? Sudah paham? Oke, ibu bagikan kertasnya, pulpennya dikeluarkan. Nanti setelah menulis ditempelkan ke sini. Nah, dari 27 siswa, dari 27 anak kelas 6A ini, nanti kita pilih yang sama, tidak usah digunakan, nanti kita pindahkan ke sini. Paham? Paham, oke? Kertasnya ibu bagikan dan kamu boleh menulis kamu mau seperti apa di kelasnya, peraturan apa yang mau kamu dapatkan, dan kamu mau merasa apa di kelasnya. Paham? Oke, ibu bagikan kertasnya. Oke, tulis aja kamu mau kelas yang seperti apa. Selesai menulis, silakan tempel ke papan tulis. Ya. Kalau nggak kuat, Anggun sudah ke bawahnya, boleh jika ke bawahnya. Siapa? Oh, Karisa. Saya ingin kelas ini saling menghargai, saling menghormati. Oke, saya ingin kelas ini saling membantu, saling menghargai, saling menghormati. Bagus tidak? Bagus. Silakan duduk, Karisa. Menghargai sama teman dan tidak membuli. Ini sama nggak dengan ini nih? Sama, berarti kita ambil yang ini. Atau ini tapi ini nggak ada bulinya nih. Kalau ini ada bulinya, berarti yang ini disimpan dulu karena sama. Aku pengen kelas kita bersih. Pengen nggak kelasnya bersih? Pengen. Oke. Kita harus jujur dalam melakukan kegiatan dan kita harus bertanggung jawab jika kita melakukan kesalahan. Wow, luar biasa, tepuk tangan nih. Kita harus jujur dan harus bertanggung jawab. Tidak boleh mencontek, tadi sudah ada belum? Sudah. Membersihkan halaman sekolah kita harus membawa sampah pada tempatnya. Ini sama juga dengan bersih tidak? Sama. Berarti diambil dulu. Saya ingin semua peserta didik tidak datang terlambat dan datang tepat waktu. Tadi udah ada kan? Oke, kita ambil. Tidak boleh mencontek, tidak boleh membawa sampah sembarangan, tidak boleh bohong. Harus jujur, kelas harus nyaman. Tepuk tangan nih, banyak dulu. Baik, ini yang sudah dikurangi kita tempel ke sini. Kesepakatan kelas ini nanti kita akan perbagus lagi tulisannya supaya kita hanya mengambil kalimat-kalimat kunci saja. Yang pertama adalah jujur, jujur, ya.
Ingat terus ya, berantem. Oke, sudah? Ya. Oke, sudah? Nah, terima kasih anak-anak hebat kalian telah membuat keyakinan kelas. Nah, Ibu ulangi lagi keyakinan kelas kita pertama adalah bertanggung jawab, tepat waktu, saling menolong sesama, lalu menghargai teman sehingga tidak ada pembulian. Sebagian kelas kita, terima kasih anak-anak hebat kita telah membuat keyakinan kelas. Nah, tepuk tangan untuk kelas 6A. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alkun dari kelas 6A. Sangat senang. Ya, sangat penting. Agar membuat kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumin Arianti. Saya dari kelas 6A. Senang sekali. Sangat penting. Buat kita bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 6A. Salah. Senang sekali. Sangat penting. Membuat kita lebih baik.